Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Kali ini saya akan menceritakan sebuah sekolah angker di kota Magelang, Jawa Tengah. Bangunan sekolah ini adalah gedung tua peninggalan zaman Belanda. Sejumlah hantu menghuni di sekitar laboratorium sekolah. Mereka sering menampakkan diri, muncul juga saat difoto. Bahkan pernah memindahkan penjaga sekolah yang tengah tidur di depan laboratorium ke aula sekolah. Simak ceritanya sampai tuntas. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, kalian mendapatkan notifikasi. Untuk kalian semua, saya doakan selalu sehat, penuh berkah, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Sekolah angker itu adalah SMA Negeri 3 Magelang yang terletak di Jalan Medang, Magelang. Bangunan ikonik di sekolah ini adalah Aula Graha Laksita Widya. Aula ini adalah peninggalan zaman Belanda, dibangun sekitar tahun 1900-an. Letak sekolah ini sangat strategis karena berada di sekitar pecinan. Saya ingat di dekat sekolah ini dulu ada sebuah toko yang menjual layangan dan benang gelasan. Toko itu amat terkenal di era itu. Bahkan anak-anak dari kampung lain membeli layangan dan benang di toko tersebut. Nama toko itu adalah Bah Teh. Sampai sekarang toko itu masih ada, namun sekarang menjual alat pancing. Gedung SMA Negeri 3 Magelang adalah bekas gedung Sekolah Pendidikan Guru Negeri Magelang atau SPG. Saat didirikan tahun 1985, SPG pindah ke gedung baru, ke Jalan Senopati, sehingga gedung itu kosong. Gedung itu masih milik tentara, sehingga saat pertama kali menempati gedung itu, sekolah harus menyewa ke Kodim Magelang. Tak lama kemudian, SPG itu pun dilikuidasi, sehingga gedung SPG yang baru dijadikan SMA Negeri 4. Sebelum menceritakan soal keangkeran gedung ini, saya akan menceritakan sejarah gedung tersebut agar kalian juga paham. Gedung SPG ini, maksudnya SMA Negeri 3 saat ini, dulunya adalah sekolah Tionghoa, namanya Tionghoa Huikuan. Berdiri sekitar tahun 1900-an. Orang-orang keturunan Tionghoa mendirikan sekolah karena pada saat itu mereka yang bisa bersekolah hanyalah kaum elit dan ningrat. Sementara keturunan Tionghoa kesulitan mendapatkan sekolah. Pendirian sekolah ini membuat khawatir Belanda. Mereka cemas jika orang-orang Tionghoa itu nanti pada suatu saat bisa berontak ke pemerintah Belanda. Untuk mencegah hal tersebut, Belanda mendirikan sekolah
Holland Chinese School di Magelang pada tahun 1913. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Tionghoa, tapi bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. Tentu ini dimaksudkan untuk mengontrol aktivitas mereka di kemudian hari. Setelah Indonesia merdeka, sekolah Tionghoa Huikuan dihapus oleh pemerintah. Gedung ini lalu digunakan sebagai gedung biskup, namanya Mutiara Theater. Tapi saya sendiri belum pernah nonton ke gedung tersebut karena Mutiara Theater itu ditutup sekitar tahun 1980-an. Saat saya remaja, ada sejumlah gedung biskup di Magelang, diantaranya Baiman Theater, Kresna Theater, Magelang Theater, dan Tidar Theater. Mutiara sudah tutup. Setelah Mutiara Theater ditutup, gedung ini sebelum dipakai oleh SPG Negeri disewa oleh STM 45. STM itu Sekolah Teknik Menengah, sekarang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan di bidang teknik. Setelah STM 45 memiliki gedung sendiri di Jalan Pahlawan, gedung ini lagi-lagi kosong. Kemudian digunakan sebagai kantor kelurahan Rejowinangun Utara, sebelum akhirnya dipakai oleh SMA Negeri 3 Magelang. Mungkin di antara kalian ada yang belum paham mengenai sekolah pendidikan guru, karena sekolah itu saat ini sudah tidak ada. SPG atau Sekolah Pendidikan Guru adalah sekolah menengah untuk mencetak guru-guru sekolah dasar. Jadi zaman itu untuk menjadi guru SD tidak perlu kuliah. Lulusan SPG sudah bisa menjadi guru SD. SPG ini, selain SPG, ada juga sekolah sejenis untuk menjadi guru, yaitu SGO, Sekolah Guru Olahraga, dan PGA, Pendidikan Guru Agama. Ini untuk agama Islam ya. Sekolah-sekolah itu sekarang sudah dihapus. Untuk menjadi guru SD harus kuliah melalui IKIP, Institut Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Sekarang pun IKIP banyak dihapus dan dijadikan universitas. Sekarang kita kembali ke topik awal soal keangkeran sekolah tersebut. Cerita soal keangkeran SMA Negeri 3 banyak ditemui dimanapun. Bahkan di website profil sekolah tersebut, seorang siswa menceritakan soal keangkeran ini. Tempat paling angker adalah di sekitar laboratorium, baik laboratorium fisika, biologi, maupun kimia. Laboratorium ini bentuknya seperti kelas memanjang, ada lorong seperti sekolah-sekolah pada zaman dulu. Memiliki jendela dari kaca seperti halnya kelas lainnya. Bagi siswa SMA Negeri 3, mereka sudah paham jika melewati lorong tersebut, mereka tidak akan melihat ke arah kaca. Karena apa? Kadang muncul sosok hantu dari kaca tersebut. Suatu ketika, istri Pak Ponco ini penjaga malam di sekolahan tersebut. Ia duduk di depan laboratorium karena hawa panas meskipun itu tengah malam. Ia duduk mencari angin di sekitar lorong tersebut. Tiba-tiba dari jendela kaca laboratorium muncul wajah perempuan. Coba
siapa perempuan yang ada di dalam laboratorium yang terkunci, dan malam hari istri Pak Ponco pun lari masuk ke dalam rumah. Kejadian menyeramkan lainnya dialami oleh anak Pak Ponco. Saat itu Pak Ponco baru saja membelikan handphone kepada anaknya. Tentu handphone model sekarang dilengkapi dengan kamera. Karena lagi seneng-senengnya, si bocah ini memotret apapun yang ada di sekitarnya, termasuk lorong di depan laboratorium. Tapi setelah ia melihat hasilnya, muncul sosok perempuan berambut panjang, berbaju putih, dengan muka rusak penuh darah. Ia pun tidak menginjak lantai, mengamuk. Saking takutnya, ia menyimpan foto itu dan akan menanyakan kepada Pak Ponco. Namun, saat ia bertanya pada Pak Ponco malam harinya, karena ia memotret itu pada siang, Pak Ponco malam harinya mengecek hasil jepretan anaknya. Foto hantu itu sudah tidak ada. Yang ada hanya foto lorong. Siapa yang menghapus? Tidak ada. Gak ada yang tahu bagaimana foto itu tiba-tiba bisa lenyap, sementara foto lorongnya masih ada. Kejadian berikutnya malah menimpa Pak Ponco. Suatu saat malam hari, ia tidur di depan laboratorium, di lorong laboratorium itu. Saat bangun, ia sudah berada di aula. Siapa yang memindahkan Pak Ponco ke aula? Entahlah. Tidak ada yang tahu. Cerita mengenai keluarga Pak Ponco yang menemui berbagai keanehan di dekat laboratorium ini sudah menyebar ke seluruh siswa dan pengajar di sekolah tersebut. Bahkan sebagian masyarakat sudah tahu soal keangkeran sekolah ini. Tapi apa hanya Pak Ponco saja yang diganggu? Ternyata tidak. Salah seorang murid, suatu hari, ini kejadian justru siang hari, ia ketinggalan sesuatu di kelas sehingga harus mengambil ke kelas tersebut. Karena sudah dikunci, ia menemui Pak Ponco meminjam kunci. Dari rumah Pak Ponco ke kelas ini harus melewati lorong laboratorium tadi. Pas dia lewat lorong, di hadapannya sudah ada wanita berambut panjang, muka rusak, berbaju putih seperti yang digambarkan oleh Pak Ponco. Tentu ya takut, lari terbirit-birit menemui Pak Ponco. Masih ada cerita lain soal keangkeran laboratorium ini. Suatu saat siswa sekolah SMA Negeri 3 akan mengikuti lomba karya ilmiah. Mereka bekerja di laboratorium biologi. Menjelang maghrib, salah satu murid memotret hasil karya mereka. Di foto tersebut muncul lagi-lagi sosok perempuan berambut panjang. Ini mirip yang dialami oleh anak Pak Ponco ketika ia menceritakan kepada teman-temannya dan teman-temannya melihat hasil foto tadi. Lagi-lagi
tidak ada foto perempuan yang dilukiskan oleh murid tersebut. Jadi ini yang menyulitkan saya untuk mendapatkan bukti bahwa hantu tersebut bisa kejebret kamera, karena benar-benar hilang dari handphone, tinggal karya aja. Kalau anaknya Pak Wawan ya tinggal lorongnya aja, gambar sosok perempuan berambut panjangnya sudah lenyap. Itulah cerita keangkeran SMA Negeri 3 Magelang. Ikuti terus channel Misteri Verhal, karena saya tidak hanya akan menceritakan keangkeran sebuah bangunan tua, tapi juga mengungkap sejarah bangunan itu, agar kalian paham dari berbagai sudut, bukan hanya mengenai misteri hantu-hantunya, tapi juga bagaimana sejarah gedung itu digunakan dari awal sampai saat ini. Kalau kalian memiliki cerita-cerita menyeramkan, bisa dikirim ke saya melalui email misteri.verhal@gmail.com. Saya tunggu cerita-cerita kalian, dan jangan lupa tonton terus channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.